Astaghfirullah. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kepada Nabi Dawud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Idh urida alaihi bil ashyi as-safinatul jiyad. Ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sesungguhnya aku sangat menyukai segala yang baik, maksudnya kuda, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Rudduha alayya fatafiqa massan bisuq wal a'naq. Bawalah semua kuda-kuda itu kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang sangat lemah karena sakit, kemudian dia bertobat. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kemudian Sulaiman pun berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkau yang maha pemberi. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja Sulaiman berkehendak pergi. Taib masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam surah As-Sad ini terdapat kisah yang disebut dengan Sulaiman atau Nabi Allah Sulaiman dan kesukaan beliau dengan kuda perang. Jadi suatu sore Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ikhwan, itu sangat cinta dengan kuda. Jadi ada beberapa orang yang kita lihat di masyarakat itu kan punya hobi dengan binatang. Ada hobi dengan kucing, ada hobi dengan burung, ada hobi dengan ikan gitu ya. Macam-macam hobi manusia dengan binatang. Lah Sulaiman ini punya hobi dengan kuda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jumlah kuda Sulaiman itu sampai 10.000 kuda. Bahkan ada yang mengatakan sampai 20.000 kuda. Dan kuda-kuda Sulaiman itu memiliki sayap. Dia bisa berlari dengan kencang karena punya sayap. Dari mana kita tahu bahwa kuda-kuda Sulaiman itu punya sayap? Karena ada hadis Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bermain dengan boneka kuda. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat suka dengan boneka kuda yang bersayap itu. Kata Nabi SAW, kenapa kok kuda ada sayapnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ama sami'ta ya Rasulullah anna li Sulaiman khailan laha ajnihatun. Tidakkah kau mendengar wahai Rasul bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang bersayap? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ru'at atau hatta ra'at nawajiduhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum dan tertawa.
Dari hadis ini menunjukkan bahwa kuda Sulaiman itu memiliki sayap. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman itu hendak membariskan pasukan kuda, karena Sulaiman itu diberikan anugerah oleh Allah bisa menundukkan binatang. Di sore hari Sulaiman membariskan kuda-kuda perangnya. Lah akhirnya Allah takdirkan Sulaiman ini lupa. Harusnya di sore hari itu dia sholat, tapi karena keasikan dengan kuda-kudanya, akhirnya dia pun meninggalkan salat dan baru ingat setelah terbenam matahari. Dari sini kisah Sulaiman dimulai dengan kuda perang. Akhirnya dia pun marah dengan kuda-kudanya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz urida alaihi bil asyi as-safinatul jiyad. Ketika pada suatu sore dipertontonkan kepada Sulaiman kuda-kuda jinak yang sangat cepat larinya karena memang bersayap. Ya. Kemudian Sulaiman mengatakan faqala inni ahbabtu hubbal khair. Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik. Maksudnya dari kuda, karena memang Sulaiman itu hobi dengan kuda. Tapi ketika kuda-kuda itu melalaikan Sulaiman dari salat, apa yang terjadi? Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuki wal a'nah. Maka setelah dia salat di luar waktunya, dia pun marah sama kuda-kuda itu. Dia katakan kepada para pengawalnya, datangkan kuda-kuda itu. Di sini terjemahannya, maka Sulaiman pun kemudian menyembelih kuda-kuda itu. Namun sebelum disembelih, maka kuda-kuda itu diusap leher dan kakinya oleh Sulaiman karena menghormati ataupun karena kecintaan kepada kuda, baru kemudian disembelih semuanya. Dan ada yang mengatakan karena marahnya Sulaiman diambil pedang, kemudian ditebasnya seluruh kaki kuda dan ditebasnya lehernya. Kenapa? Karena dilalaikan dari solat sehingga dia marah kepada kudanya. Semua disembelih kudanya. 10.000, ada yang mengatakan 20.000 kuda itu semua disembelih oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada sebuah kaidah, man taraka lillahi, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu itu dengan sesuatu yang lain yang jauh lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam cinta dengan kuda, dan kudanya sangat cepat dalam perang, kemudian dengan kuda itu terlalaikan dari solat, akhirnya semua disembelih oleh Sulaiman, maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sulaiman dengan menundukkan awan. Maka dari sini Allah mengatakan fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang berhembus dengan baik menurut perintah Allah. Kemana saja Sulaiman hendak pergi, maka angin itu akan membawa Sulaiman. Allah ganti yang lebih baik lagi. Lihat, lebih cepat mana orang menunggang angin dengan menunggang kuda? Tentu lebih cepat menunggang angin. Angin sebentar saja gitu ya. Dan angin tidak perlu kasih makan. Kalau kuda kasih makan dulu, kadang kelelahan, keletihan gitu ya. Kalau angin mana ada? Ada orang kasih makan angin gitu ya? Enggak ada. Ya. Artinya angin lebih mudah lagi, lebih cepat lagi larinya. Makanya ada satu kisah ketika Nabiullah Sulaiman sedang berbincang-bincang dengan perdana menterinya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk, pintu istana itu diketuk. Pas dibuka oleh Nabiullah Sulaiman, rupanya ada orang yang sangat menyeramkan, menakutkan, dan memandang perdana menterinya. Perdana menteri pun ketakutan, ini orang sudah seram, pandangannya melotot kepada saya, ada apa dengan dia, dengan saya, katanya. Setelah pergi orang yang menyeramkan itu, perdana menterinya bicara sama Sulaiman, tadi itu siapa orang itu? Sudah menakutkan, melotot pula sama saya, katanya. Kata Sulaiman, dia adalah malakul maut, katanya.
Dia adalah malaikat maut yang hendak mencabut nyawa seseorang yang Allah tugaskan. Ketakutan Perdana Menteri ini. Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, bukankah Allah telah tundukkan angin kepadamu? Bawa aku, terserah kau membawaku, supaya aku tidak jadi sasaran malakul maut itu, katanya. Akhirnya Sulaiman pun terbang dengan angin dengan Perdana Menterinya. Dibawa ke mana? Dibawa ke Urdun. Ada yang mengatakan ke India. Ya. Ketika sampai saja di negeri itu, rupanya orang yang ditakuti sudah nunggu di situ. Dia menghindar dari kematian, jatuh kepada kematian. Al-hadaru la yamna'ul qadaru namanya. Menghindar itu tidak menghalangi takdir. Orang ini menghindar kematian, tapi takdir kematian sudah sampai kepada dia. Tapi lihat bagaimana Sulaiman membawa angin, orang ini dengan angin sampai akhirnya dicabut nyawanya. Di sini Allah mengatakan, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan mengejar kalian walaupun di balik benteng yang sangat kokoh. Tapi lihat bagaimana Sulaiman alaihi salatu wasallam ditundukkan angin sebagai ganti dari kuda-kudanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, maka peganglah sebuah kaidah, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Saya contohkan satu kisah sebagai akhir dari kajian ini. Dahulu ada anak muda di Mekah. Anak muda di Mekah, seorang talabul ilmi kayak antum gini. Dia ingin mencari pekerjaan. Sudah ke sana kemari mencari pekerjaan, tidak kunjung mendapatkan pekerjaan itu. Akhirnya anak muda ini menyengaja diri untuk datang ke haram. Rupanya di tengah jalan dia mendapatkan satu kresek gitu ya, isinya perhiasan yang sangat mahal. Dalam kresek itu ada perhiasannya. Dalam hatinya dia mengatakan, aku kan pengangguran, lumayan juga ini perhiasan dalam kresek ini, kalau dijual mahal juga nih. Tetapi dia urungkan niatnya, nggak bener ini kan punya orang. Rupanya selang beberapa saat dia pun pergi. Di saat yang sama datang seorang kakek, kemudian naik ke atas tempat yang tinggi mengumumkan, siapa yang menemukan kresekku, katanya, maka aku akan berikan hadiah ini dan itu. Rupanya kemudian diberitahu bahwa ada anak muda yang menemukan kreseknya yang isinya perhiasan kalung yang indah itu. Dicari anak muda itu sampai ke rumahnya, tapi kan anak muda itu tidak langsung memberikan. Begitulah orang yang menemukan barang hilang, jangan langsung diberikan, tetapi tanya dulu warna kreseknya apa, dalamnya seperti apa, isinya apa, gitu ya. Apalagi ini perhiasan mahal. Tapi karena memang itu barangnya si kakek tersebut, persis ciri-cirinya, akhirnya diberikan kepada sang kakek itu. Ketika sang kakek itu dengan senang mendapatkan perhiasannya, dia pun kemudian hendak memberikan upah, uang yang cukup banyak kepada anak muda itu, tapi ditolaknya. Maka sang kakek hanya mengatakan, jazakumullah khairan, semoga Allah membalas dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Pertemuan anak muda dengan kakek ini sampai di sini, sudah nggak ada lagi cerita. Akhirnya anak muda ini ingin jauh mencari pekerjaan, karena di sekitar haram tidak dapat. Dia ingin mencari pekerjaan yang jauh lagi, sampai dia menyeberangi sebuah sungai. Dan Allah takdirkan kapalnya karam. Setelah karam kapalnya, rupanya dia siuman berada di sebuah pulau. Karena dia ketakutan, dia menjauh terus. Akhirnya dia masuk ke dalam, rupanya ada perkampungan dan di situ ada masjid. Tapi sayang masjid ini tidak terawat, tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan, kotor luar biasa. Masuklah anak muda ini ke masjid, karena dia orang saleh, talabul ilmi. Dibersihkan masjid itu, tiba-tiba dia azan. Setelah azan, tiba-tiba orang-orang kampung di situ datang, merasa heran, merasa kagum dengan suaranya. Akhirnya kemudian
Anak muda itu pun diminta oleh orang kampung tersebut untuk menjadi imam masjid di situ dan mengajarkan anak-anak mereka dengan gaji sekian dan sekian. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Akhirnya dia pun jadi imam, mengajarkan anak-anak kampung tersebut dan mendapatkan mukafaah yang cukup. Ketika sudah bertahun-tahun di situ, uang sudah banyak, akhirnya dia ingin kembali ke kampungnya, kembali ke haram. Maka orang-orang kampung takut kalau seandainya imam ini, orang baik ini meninggalkan masjid, maka akan terjadi kekosongan lagi di masjid itu. Untuk mengikat anak muda itu, akhirnya anak muda itu dijodohkan dengan satu gadis yang sangat super cantik di desa itu. Disuruh ta'aruf, disuruh nazar. Kata anak muda, oke, saya ingin tengok gadisnya kayak apa, katanya. Ketika dipertemukan dengan gadis itu, namanya nazar, melihat, ta'aruf, anak muda itu tidak melihat wajah gadis itu. Yang dilihat lehernya, yang dilihat perhiasan di lehernya, sehingga kemudian gadis itu menangis seolah-olah tidak dimuliakan. Orang nazar kan melihat wajah, kenapa pula leher yang dilihat? Maka orang-orang mengatakan, ya fulan kasarta qalbaha, kau sudah menghancurkan hatinya, kau tidak memandang wajahnya, kau pula lihat lehernya. Kata anak muda, tidak, aku sudah melihat sekilas wanita itu sangat cantik, akan tetapi aku terkenang di kalung yang ada di lehernya. Kemudian dia cerita, dulu saya pernah mendapatkan kresek, isinya kalung. Kenapa pula kalung yang dulu kutemui, yang kuserahkan kepada kakek itu ada di leher gadis ini, katanya. Akhirnya kemudian semua bertakbir Allahu Akbar dan mengatakan, sungguh cerita kamu persis seperti cerita kakek wanita ini. Wanita ini putri daripada kakek yang kau temui di haram itu. Subhanallah. Akhirnya menikahlah anak muda ini dengan wanita tersebut. Bukan hanya dapat kalungnya, tapi dapat pemilik kalungnya sekalian. Kalau dulu kan ingin dapat kalungnya saja tuh, sekarang sak pemilik kalungnya pun dia dapat. Akhirnya Allah anugerahkan punya anak dua. Allah takdirkan selang beberapa waktu istrinya meninggal. Secara otomatis kalungnya menjadi waris, dia dapat separuh kan, dan separuhnya untuk anak-anaknya. Allah takdirkan anak-anaknya pun meninggal, maka murni kalung itu milik dia. Akhirnya dia jual kalung itu dan dia gunakan untuk modal. Allah takdirkan modal dari penjualan kalung itu menjadi usaha yang sangat besar, akhirnya menjadi kaya raya. Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Dulu dia hendak mengambil kalung dengan cara zalim kan gitu. Mumpung nemu kalung nih, mau saya ambil gitu. Tapi dia urungkan niatnya karena Allah. Sekarang kalung itu justru menjadi modal bagi dia, dan sebab itulah dia menjadi kaya raya. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti sesuatu itu yang jauh lebih baik lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.